Yuk subscribe yuk. Oke, kali ini saya pengen nanya-nanya sedikit tentang MCR itu sendiri. Kegiatan seperti apa, bagaimana kaderisasinya, siapa aja yang di dalam, tergabung di dalam. Boleh cerita sedikit tentang itu? Kalau MCR kan berdiri dari program PKP itu 92. Sudah lama. 92. Ya itu tadi salah satunya kita fokus ke seksual reproduksi. Tapi kan berkembang sininya. Kita bukan hanya isu kita stagnan isu seksual reproduksi, tapi isu-isu sosial lainnya. Nggak sesuai dengan ini ya, berarti di lapangan. Betul. Seperti apa? Ya. Terus untuk sistem rekrutmennya sendiri kan PKBI di organisasi kita ada 20% itu harus terwakili oleh remaja. Gitu. Terus pengurus kan, untuk pengurusnya sendiri itu kalau bidang eksekutif itu ada sistem pengurus, eksekutif, Ya. sama relawan. Oke. Untuk relawannya sendiri MCR itu setiap tahun ada merekrut untuk orang-orang yang tertarik, teman-teman remaja yang tertarik dengan isu sosial. Yang sekarang ini berapa orang nih? Sekarang ada 22 dari berbagai kalangan. Untuk remajanya itu berapa persen? itu MCR remaja semua. Oh, semuanya Semua remaja. remaja. Range umur tadi 14 sampai 24 itu. Oke. Yang paling banyak dari kalangan umur berapa? SD, kuliahan ya? Berapa ya? 22 lah. 21, 22. Mereka memang tertarik dengan isu itu atau sekedar pengen ikut aja lah, gabung main? Sebenarnya sih ada macam-macam, ada yang memang tertarik dia isu sosial dan mungkin karena bidang pendidikannya, psikologi, kesejahteraan sosial gitu. Ada Sosiologi, kaitannya dengan ada kuliah dia. kaitannya sebagai tempat pembelajaran lapangannya, karena ketika di MCR kan harus lebih ke lapangannya. Betul, praktiknya. Kalau di kuliah kan akademisnya kita teori yang kayak gitu, menurut siapa kan kita lapangannya gitu. Benar. Karena kebanyakan teori juga ya Muntah sendiri nanti. mentah sendiri ya. Pinternya secara apa? Secara itu tadi teori konsep pinternya itu doang, tapi saat ketemu di lapangan akan gagu kaget. Betul. Dan lebih mengutamakan rasa sih. Gimana sih ketika lo Itu interaksi dengan teman-teman. mahal itu. Idam ini punya pengalaman yang luar biasa tentang menggunakan rasa itu ya. Ya kalau menggunakan pelajaran kuliah kan tidak akan sampai di sini Idam ya, menggunakan soft skill, menggunakan pengalaman berorganisasi ya kan Dam ya. Jangan lebih-lebihin dong. Gak apa-apa Dam, santai aja. Santai. Oke, jadi memang kegiatan MCR tadi anggotanya dari berbagai macam lapisan, segmen. Kebanyakan memang orang Bandung berarti. Campur. Ada kita kan di MCR itu banyak, PKB itu ada di Indonesia. Kalau kota kabupaten di Jawa Barat itu ada 24. Cuman yang aktif sekarang di Universitas Sekarang Bali itu ada 10 orang doang. Enggak, 10 kota kabupaten. 10 kota. 10 kota kabupaten. Itu belum dihitung dari relawan mereka gitu. Oh, relawan tiap daerah juga ada. Ada. Oke. Cara komunikasinya lewat Ya Zoom, kalau sekarang kan karena Sekarang pandemi Zoom. Tiap tahun kita ketemu, memberikan pengalaman-pengalaman dan apa tantangannya gitu. Nah, menarik nih. Kalau bicara pengalaman tuh pengalaman yang menarik atau yang ekstrim atau yang sensitif selama akan beraktivitas di sana tuh. Kalau terakhir sih yang paling agak Mencengangkan itu ada anak usia 17 tahun perempuan itu menjadi 17 tahun. human trafficking. Luar biasa, 17 tahun. Ya. Sudah jadi mucikari berarti Penjual ya, bisnis, penjual jasa seksual. Itu daerah mana? Daerah. Boleh nggak disebutkan? Boleh nggak? Boleh. Ya, Cianjur, Bogor. Oke. Sukabumi. Yang dia jual itu umur berapa? SMP. Yang lebih muda dari dia gitu. Iya.
yang lebih muda dari dia. Minggu depan Om. Kalau secara ada, maksudnya statistik berarti akan punya statistik juga lah ya. Seberapa banyak sih laki-laki di luar sana atau om-om senang di luar sana Dan anak umur 14 tahun maksudnya banyak, ya. banyak Kang. Yang menjadi menarik itu ada aparat membeli jasa. Sempat terrecord gitu ya, Terrecord. ini tercatat Lah. Data gitu. Dan mengerikan, maksudnya aparat pemerintah pun melakukan bagaimana yang lainnya di bawahnya kan, gitu. Itu menjadi masalah krusial sebenarnya. Dan ya kasus hukumnya juga ngambang hingga anaknya itu sendiri aja, sedangkan pembeli kan enggak ya tahu beli aja, nggak kena, luar biasa karena ya itu hukum tadi kita. di Indonesia kan budayanya. betul ya, secara tidak langsung agak kelihatan tidak adil ya. Dia yang ya oke lah, dia jualan karena tuntutan ekonomi apa, tapi lagi-lagi mereka masih muda, masih punya masa depan. Kalau harus dihukum A hukum B lalu masa depannya terancam, susah juga ya. Sedangkan yang belinya orang tua tidak diapa-apakan kan. Orang tua dia tidak ada apa-apa kan? Enggak. Bukan, yang Si pembelinya. Oh, si pembeli. Pembelinya kan bukan remaja, Konsumen. Betul. konsumennya tuh. Dianggap tidak masalah. Beli-beli begitu. Enggak Jadi ada. belum ada aturan Indonesia. yang Welcome to Indonesia. nggak ada perjuangan untuk sana kan, memperbaiki aturan tentang itu. Ya sebenarnya mah kan kalau mendorong sih kita upayakan terus. Tapi kan sayang untuk kasus kemarin itu ya dia lah berkuasa. Oke, berkuasa berkuasa. di daerah ini lah. Ya memang agak sulit kalau kita ingin menghukum si pembeli ya. Karena kalau menghukum pembeli harus melarang dulu praktek prostitusinya berarti kan. Mau menutup dulu semua hiburan-hiburan malam se Indonesia. Baru muncul aturannya, mungkin begitu ya kan? Mungkin benar, maksudnya kan kalau ekonomi ada penjual ada pembeli. Betul. Mereka nggak ada kan menjual kalau nggak ada pembeli. Nah, Ada demand, ada iya kan, demand. harusnya pemerintah menyiapkan kalau memang salah, itu menyiapkan apa ya, instrumen Betul, hukumnya, betul. bukan hanya penjual yang kena, tetapi pembeli. Seperti narkoba misalnya, penjual dan pembeli kan kena, tetapi aturan di soal penjajahan seksual hanya Pembeli selalu belum kena. betul. Wow. Itu yang nanti kita Bagaimana? Tertarik untuk jadi pembeli? Nggak kena hukum loh, tenang aja. Ya memang miris berarti menghadapi hal ini. Saya sendiri termasuk orang yang sangat peduli dengan masa depan anak-anak, karena saya pribadi itu dikelilingi oleh kebetulan saya guru gitu ya, pernah jadi guru di SMA, di SMP juga pernah, dan pernah langsung menghadapi anak yang putus sekolah gara-gara malu dia, dan ternyata sekolahnya pun begitu. Jadi bukan hanya si anak malu, oke kita bujuk orang tuanya, kita beri pengertian, mau anak masuk sekolah, tapi ternyata di sekolah, ya saya termasuk bagian dari sekolah yang mendengarkan bagaimana waktu itu orang-orang di sekolah itu, pejabat-pejabat juga mengatakan janganlah, udah biarin aja dia berhenti, bikin malu sekolah kita. Nah itu harusnya itu langsung lapor MCR. Oh iya, saya belum kenal Akang waktu itu. Kita akan mendampingi. Kalau dia mau, kita kan kalau ketika dia punya kemauan, kita yang dorong. Betul. Dan pemerintah harus mewujudkan itu. Karena salah satu hak anak tadi itu hak mendapatkan pendidikan. Betul. Setuju sekali saya. Ya susahnya memang orang-orang terutama sekolah tadi ya. Kita bisa bilang bahwa beberapa sekolah termasuk yang entah itu swasta atau yang negeri sama, mereka akan malu menerima seperti itu. Salah satu alasannya juga karena bisnis tadi. Ya. Bisnis sekolah, branding sekolah, bikin malu sekolah, nanti nggak ada yang mau masuk sekolah gue, susah urusannya. Ya tapi Anda sedang mencederai salah satu cita, maksudnya masa depan orang, masa anak bangsa. Banyak itu di Bandung. Banyak. Cuman ya itu tadi underground lah, banyak yang orang tua tidak kuat mendapatkan tekanan dari sekolah-sekolah, bahkan orang tuanya tekan sudah memaksa untuk pengamanan sekolah, minta anaknya untuk mengundurkan diri.
secara baik-baik gitu kan, padahal Dipaksa mengundurkan diri gitu. dipaksa mengundurkan diri. Itu bahasa yang sebenarnya saya tidak sepakat dengan bahasa itu ya, diminta mengundurkan diri. Gimana caranya? Nah, itu ya boleh nggak sih saya mengatakan bahwa itu budaya Indonesia gitu, Iya. diminta mengundurkan diri. Kenapa nggak bilang sekolah kami tidak senang dengan anda silahkan pergi. Itu sama aja kalau kita pacaran, kamu terlalu baik buat aku. Nah, itu kan sakit ya, sakit. Dan Kenapa sakit nggak bilang aku nggak mau sama kamu, Iya. kamu jelek, itu kan selesai. Dan perbaiki kan dunianya kalau jelek. Oh, korban ini Terlalu baik. terlalu baik, aduh kamu terlalu baik buat aku, Fred. Ya itulah budaya kita, mau akan susah melawannya karena memang sudah mendarah daging di semua masyarakat. Tapi kan susah juga bukan berarti tidak bisa. Nah itu dia, saya kebayang betapa beratnya tugas teman-teman di MCR mendampingi anak-anak yang punya masalah itu untuk tetap mendapatkan hak. Luar biasa. Karena ya masih banyak lah orang-orang baik seperti Kang Idam, Kang Dian. Aduh, luar biasa. Kalau kita ya bareng-bareng untuk mendorong pemerintah menjadi lebih baik. Wah, ini seru sekali nih perbincangan kita hari ini nih tentang bagaimana anak-anak di Indonesia itu memang harus kita perjuangkan untuk mendapatkan hak. Nah, sekarang saya ingin nanya ke anak-anak ya, kita kalau boleh bilang anak-anak jalanan. Saya lihat itu mereka kayaknya wajahnya masih muda tapi udah gendong anak. Ya. Bahkan menyusui di pinggir jalan. Kadang-kadang kalau bulan puasa itu yang lebih menggoda itu daripada tukang cendol. betul. Iya. Saya kita laki. Iya, susah. Apalagi di angkot gitu ya, di angkot ada ibu-ibu. Bu, mohon maaf lagi bulan puasa, tolong jangan diangkot Bu gitu. Dia kan memberikan fasilitas. Oke, Ya, itu menyusui. Gimana tuh ceritanya tentang anak-anak jalanan yang mereka hamil lalu ya sudah mereka besarkan anaknya tapi umurnya masih belasan tahun. Ya, pada poin ini sih kira dia harus kemana, ini dia dari mana. Kan kebanyakan kalau Bandung dia asli Bandung kan kita langsung koneksi ke Dinsos misalnya ini. Tapi kan kebanyakan tidak mempunyai identitas juga. Oh, permasalahan identitas. Salah satunya. Pemerintah nggak mau tuh menerima yang nggak punya identitas. Prosedurnya mungkin ya rumit ya. Iya, bukan tidak mau, saling lempar. Wow. Kalau misalnya anak, kamu dari mana? Dari Majalaya, ya udah. Kita suruh pindah dulu. Wah, kerja itu ya untungnya bukan kebetulan yang saya punya Sistem kuat ya, sudah kuat. relasi kepada ya udah anak ini mendapatkan dari mana kita langsung kerja. Itu hal-hal yang memang tidak mengikuti prosedur sebenarnya, tapi itu kan hak gitu. Saya kira bukan masalah sistemnya yang MCR yang tidak mengikuti prosedur, tapi sistemnya yang dipersederhana. Kenapa sampai anak bangsa kita ini dipersulit, ditelantarkan? Ya, memang itu salah satu kelemahan dan salah satu juga concern saya pribadi berkenaan dengan hal itu. Oke.